Karena gembrot, wanita ini tega ditaburi lintah sama anak adopsinya, guys. Jadi ceritanya pas lagi jalan, wanita ini nggak sengaja ngelihat ada anak gelandangan yang lagi kelaparan. Di situ dia nggak tega dong lihatnya dan langsung aja tuh dia kasih makan dan memutuskan untuk mengadopsinya. Sebulan setelah adopsi, anak itu pun menjadi nakal banget. Dia suka ngerusakin barang-barang di sekitar. Bahkan dia juga bilang jijai kalau ngelihat tubuh gendut si wanita. Walaupun selalu dihina sama anak adopsinya, tapi sejauh ini dia berusaha sabar dan selalu sayang sama anaknya. Sampai suatu hari anaknya ini tega naburin lintah yang banyak ke tubuh si wanita itu. Karena nggak kuat, si wanita pun langsung menelpon temennya yang merupakan psikiater. Temennya pun nyaranin buat si wanita ngebuang anak adopsinya. Dan si wanita itu pun ternyata punya alasan lain nih. Makanya dia nggak mau ngebuang anak itu dari sana. Setelah itu dia berusaha keras nih karena dia tahu kalau anaknya itu suka ibu yang langsing. Dan dia coba olahraga segala macam, tapi ya tetap aja beratnya cuma turun sedikit. Sedangkan anak adopsinya tetap aja jahat sama dia. Dan sampai akhirnya setiap hari dia pun dihina dan dijahatin sama anaknya. Dan sekarang dia berusaha untuk diet nih supaya bisa kurus dan disayang sama anaknya. Ternyata usahanya sia-sia karena anaknya nggak kapok-kapok juga. Kemudian pas sekolahannya ngadain acara hari ibu, dia tega dong masang video emaknya yang dikasih lintah kayak gini. Itu pun membuat si wanita jadi malu dan shock banget. Sampai-sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah wanita baru keluar dari rumah sakit dan mau nengok anak adopsinya, ternyata anak adopsinya kabur dong. Untung aja dia nemuin sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa anaknya itu pergi keluar kota untuk mengikuti sebuah show. Si anak tetap aja nggak suka ngelihat emaknya. Sampai di situ emaknya menunjukkan bakat menarinya buat si anak ini jadi terkagum. Itu pun dia juga mau dibawa lagi tuh ke tempat penampungan. Tapi ternyata dia nggak mau dan memilih buat tinggal sama si wanita. Di sana pun si anak mulai jujur kalau dia nggak suka tuh sama wanita gendut karena emaknya dia meninggal karena obesitas dan dia nggak mau hal yang sama terjadi pada si wanita. Makanya dia selalu marah-marah supaya si wanita ini mau diet. Gadis ini tega ditinggalkan emaknya di jalanan. Jadi awalnya emak dan anak ini lagi pergi ke sebuah toko boneka, dimana sejauh ini pengen beli boneka teddy bear, tapi di sana emaknya sendiri masuk ke dalam dan menyuruh anaknya buat nunggu di luar. Kemudian anaknya nunggu di luar, tapi emaknya nggak kunjung keluar juga. Dan di sana ada petugas yang datang yang mau membawa si anak ini pergi. Tentu saja nggak mau dong dan memutuskan untuk pulang saja. Sesampai di rumah, si anak menemui emaknya tuh lagi beres-beres dan mau naik ke mobil. Dan lagi-lagi si anak ditinggalin. Anak yang nggak tahu apapun nungguin tuh emaknya dari siang sampai malam, masih berharap kalau emaknya itu bakalan balik jemput dia. Sampai akhirnya keesokan harinya ada polisi nih yang bawa si anak ke tempat penampungan anak terlantar di situ. Rambut si anak dicukur karena banyak kutu di kepalanya. Sampai suatu ketika ada yang sengaja nih ketemu sama emaknya, yang tentu saja emaknya pun nggak kenal. Merasa kalau emaknya nggak kenalin dia karena rambutnya yang botak. 3 tahun kemudian dia berusaha ekstra nih buat numbuhin rambutnya supaya emaknya bisa kenalin dia lagi. Tapi yang terjadi setelah itu, anak yang ditelantarkan oleh emaknya. Pas sampai di rumah, si anak shock banget ngelihat emaknya yang udah punya keluarga baru di sana. Emaknya juga bilang tuh kalau nggak bakalan ada yang suka sama si anak karena wajahnya. Bahkan pas si anak nyanyiin lagu buatannya khusus buat emaknya juga nggak peduli dan malahan mengusir dia. Si anak pun cuma bisa menangis sampai akhirnya polisi yang kemarin datang lagi dan membawa dia ke tempat penampungan. Mulai dari situ siapapun jadi insecure sama wajahnya hingga suatu hari ketika si anak diadopsi sama sepasang suami istri. Awalnya di situ si anak juga nggak berharap banyak karena dia yakin orang tua barunya juga nggak bakalan suka sama dia karena wajahnya. Tapi ternyata dugaannya salah, guys. Ternyata orang tuanya itu baik banget. Di situ dia dikasih baju, bahkan juga disewain guru vokal buat ngajarin dia nyanyi. Berkat kasih sayang dan dukungan dari kedua orang tua barunya, si anak pun berhasil mendapat juara dari ajang pencarian bakat. Kemudian emaknya pun yang melihat anaknya masuk TV lalu muncul niat liciknya. Tapi di situ si anak udah hilang kasih sayang dan dia cuma mengakui emak barunya yang sekarang, guys. Karena ketahuan selingkuh, pria ini tega bikin istrinya jadi meninggal, guys. Awalnya mereka ribut-ribut di mobil, dimana suaminya ini udah ketahuan selingkuh kesekian kalinya, guys. Si istri tentu saja nggak terima dan langsung marah-marah dong. Bahkan dia juga ngancem buat cerai. Di situ bukannya minta maaf, suaminya ini malah nabrakin mobilnya yang membuat si wanita sama anaknya jadi terluka. Anaknya beberapa hari pingsan, sampai akhirnya dia sadar dan shock banget ketika bapaknya bilang kalau emaknya sudah meninggal karena nyelamatin dia. Setelah keluar dari rumah sakit, si anak langsung diajak pergi ke
makam emaknya. Di situ dia sedih banget, bahkan sampai ketiduran di sana. Dan anehnya pas dia lagi tidur, dia merasakan ada arwah emaknya tuh guys, yang bilang ke dia kalau itu bukan kuburan emaknya dan emaknya itu masih hidup. Kemudian dia mempelajari buku buat mengeja tulisan di makamnya. Di situ dia akhirnya baru tahu kalau itu memang bukan makam emaknya dan emaknya ternyata masih hidup. Lalu dia berusaha untuk masang poster di pinggir jalan untuk mencari keberadaan emaknya. Sampai akhirnya lanjut part 2 ya guys, membuat poster buat dipasang di sepanjang jalan. Dan sayangnya keesokan harinya posternya pada dicopotin guys. Dan ternyata yang nyopotin semua itu adalah bapaknya. Dia pun jadi sedih dan bingung banget. Sampai tiba-tiba ia mendapat telepon yang ternyata itu dokter yang saat ini merawat emaknya. Karena kesenangan, si anak pun buru-buru menemui emaknya yang ternyata selama ini koma guys. Kemudian bapaknya pun datang. Dan di situ si anak minta buat bapaknya ngekis emaknya. Tapi bukannya nyium emaknya, dia malah nyium selingkuhannya di depan istrinya yang lagi koma guys. Sontak si anak pun langsung shock. Terlebih lagi pas waktu malam hari pas dia lagi di rumah, dia yang rasain tuh kalau emaknya lagi minta pertolongan. Ternyata bapaknya berniat jahat. Dan pada saat itu pintu kamarnya dikunci. Dia pun akhirnya turun dari jendela. Kemudian ambil sepeda, jarak dari rumahnya ke rumah sakit itu pun jauh. Dengan perjuangannya akhirnya dia pun sampai. Dan beruntungnya di situ emaknya sadar. Ternyata selama ini bapaknya udah pengen cerai sama emaknya, tapi dia nggak mau membagi hartanya untuk emaknya. Akhirnya dia berencana nyelakain istrinya supaya istrinya meninggoy. Atas kejahatannya itu dia pun akhirnya dimasukkan ke penjara guys.